Hai Sobat DM, kita ketemu lagi di Dapat Media, media edukatif dan inspiratif. Dan jangan lupa untuk Sobat DM untuk subscribe, like, dan komen, dan share juga nih YouTube channel Dapat Media. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, LinkedIn, TikTok, dan Facebook @dapatmedia. Nah, kali ini kita lagi ada di mana ya? Bisa Sobat DM perhatikan nih, di belakang aku lagi banyak banget ada tanaman-tanaman hijau yang pastinya nyegerin banget ya. Walaupun di sini cuacanya lagi hujan, mendung, tapi dengan pemandangan yang ini kayak ngobatin banget ya dan menghangatkan sekali pastinya. Ya, jadi pada kali ini kita akan ngupas tuntas nih kisah inspiratif dan menarik dari sosok narasumber kita yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Benar sekali. Kali ini kita akan kupas tuntas story yang sangat luar biasa, sangat mulia ya dari sosok narasumber yaitu Bapak I Gusti Ngurah Wirajana, tepatnya di Desa Pule yang ada di Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali. Kali ini kita akan membahas apa? Penasaran kan pastinya? Yuk kita saksikan bersama hanya di Open the Secret. Sobat DM, kali ini kita sudah berada di kediaman narasumber kita yang sangat inspiratif dan luar biasa, yaitu tepatnya kita ada di Desa Pule, Kecamatan Rendang, Karangasem, Bali. Dan kali ini di samping saya sudah ada Bapak Ngurah Wirajana. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Wow, keren banget. Selamat datang di Dusun Pule. Ini kebun kami yang kami rawat. Mungkin kira-kira baru kita mulai kerjakan 1 tahun yang lalu. Berarti sangat baru sekali ya Pak? Baru. Ya. Sebelumnya saya memang asli lahir di Kecamatan Rendang. Aslinya dari Rendang? Dari Rendang. Perkiraan dari sini perjalanan sekitar 15 menit. Dekat banget ya Pak? Dekat. Terus kemudian saya sempat merantau di Jakarta. Mungkin kalau saya lihat tuh kira-kira kurang lebih 40 tahun. 40 tahun di Jakarta? 40 tahun di Jakarta. Nah, ketika saya di Jakarta, saya merasakan suasana ibu kota itu luar biasa, hiruk pikuk. Ya. Nah, terus saya lihat di beberapa media bahwa keadaan alam kita saat-saat ini sangat memprihatinkan. Ya. Nah, ketika saya di Jakarta, saya berdoa, saya bermimpi, gitu, terus berdoa. Saya ingin ketika nanti saya pensiun dari Jakarta, dari Kementerian Jakarta, saya kembali ke kampung, bisa berbuat, terutama berbuat di bidang lingkungan. Berbuat di bidang lingkungan? Ya. Dan apa yang menjadi pertimbangan Bapak akhirnya kata lingkungan dan untuk pengembangan lingkungan yang menjadi mimpi Bapak akhirnya? Kita tahu semua bahwa alam kita, apalagi akhir-akhir ini, terutama di Bali kan ada kejadian longsor. Banjir. Ya. Nah, itu kan kita tahu bahwa penyebab longsor dan banjir karena lingkungannya tidak terjaga kan gitu. Nah, itu salah satu yang membuat saya pengen berbuat ya walaupun mungkin sedikit bagaimana di sini kan lingkungan hutan. Iya. Pas perbatasan desa ini kira-kira kita jalan 1 kilo udah hutan. Udah ketemu hutan, Pak. Hutan luar biasa. Di samping itu di daerah hutan ini banyak pura. Banyak pura. Di daerah Pule ini kalau nggak salah ada sekitar 14 pura. 14 pura. Dan lokasinya di atas. Kalau posisi lagi cuacanya nggak mendung, kita bisa lihat ke atas, luar biasa indahnya. Terus saya merasakan betul-betul ketika saya tinggal di sini, fisik saya, badan saya merasa lebih sehat gitu. Karena memang udaranya dan saya rasa pun sangat sejuk gitu Pak ya, asri hijau dan banyak banget tumbuhan dan bersih benar. Ibaratnya kalau kita bicara udara, ya. Ini oksigennya ini luar biasa, sehat dan bersih. Derajatnya full banget ya oksigennya. Terus masyarakatnya sangat lugu. Saya di sini bertani, semua peralatan pertanian saya letakkan di luar aman. Aman sekali, tidak ada satupun yang hilang. Itu salah satunya juga yang membuat saya tertarik di sini. Kenapa saya harus ke sini? Ya mungkin sudah ada petunjuk dari atas lah bahwa saya harus beraktivitas di sini. Padahal sebelumnya di Jakarta
saya mengalami situasi yang luar biasa ibu kota Jakarta. Ya. Alamnya memang di Jakarta itu alam juga, tapi juga. alamnya kan sudah banyak direkayasa oleh orang, Iya. oleh manusia. Tapi kalau kita lihat di sini masih asli, masih alami lah, sehingga alamnya itu betul-betul masih sehat. Bener-bener vibes-nya alam banget. Alam betul. Berarti jadi berkebun dan merawat lingkungan hidup adalah mimpi Bapak. Namun sebelumnya tadi saya dengar bahwa memang Bapak sudah 40 tahun di Jakarta. Dan kalau boleh tahu aktivitas apa yang Bapak lakukan selama 40 tahun tersebut, Pak? Baik, kira-kira tahun 81 Ya. saya hijrah ke Jakarta, bekerja di sebuah departemen. Zaman dulu tuh namanya Departemen Penerangan. Waktu itu menterinya Bapak Harmoko. Ya. Waktu itu. Nah, ketika saya masuk sebagai PNS waktu itu, memang kebetulan saya bidang tugas yang saya kerjakan tuh di bidang penyiaran. Di bidang Di bidang penyiaran. penyiaran. Tahun 98 kalau nggak salah Departemen Penerangan itu sempat dibubarkan. Zamannya Gus Dur. Kenapa dibubarkan tuh? Gus Dur waktu itu melakukan pembubaran beberapa kementerian, beberapa departemen. Salah satunya Departemen Penerangan dibubarkan. Nah, terus Departemen Penerangan menjadi BIN waktu itu, Badan Informasi Nasional. Badan Informasi. Setelah itu berubah lagi jadi Kementerian Kominfo, sampai sekarang menjadi Kementerian Kominfo. Nah, saya semenjak dari awal sampai akhir memang bidang tugas saya itu di bidang penyiaran. Di bidang penyiaran. Di bidang penyiaran. Legalitasnya atau gimana? Tepatnya yang terakhir tugas saya memproses permohonan di bidang perizinan penyiaran. Perizinan penyiaran. Baik penyiaran radio maupun penyiaran televisi. Itu bidang tugas yang saya lakukan selama di Kementerian Kominfo. Berarti selama 40 tahun Bapak berkarir dan Di bidang penyiaran. Di bidang penyiaran ya. Dan berarti keluarga juga di Jakarta. Pak? Sampai saat ini istri saya masih di Jakarta, karena kebetulan istri saya masih aktif. Tahun depan baru pensiun, mungkin gabung dengan saya. Tapi saya punya anak tiga-tiganya masih di Jakarta, termasuk cucu saya. Makanya saya ketika saya di sini beberapa bulan, suatu saat saya kembali ke Jakarta, gitu. Sama keluarga lah. Ya. Ini rencana minggu depan saya ke Jakarta. Minggu depan ke Jakarta. Ya. Jadi walaupun menjalankan mimpinya juga di sini, misinya yang sangat mulia untuk mensejahterakan masyarakat, lingkungan hidup, tapi tetap cinta keluarga dan harus balik juga ya. Betul. Wah, luar biasa. Kemudian apa harapan Bapak nih untuk saat ini kan Bapak sudah tinggal ya selama setahun di sini dan kadang bolak-balik juga ke Jakarta. Apa harapan Bapak? Kegiatan-kegiatan apa rasanya yang bisa Bapak dan teman-teman inovasikan untuk lingkungan hidup, untuk mensejahterakan penghijauan ataupun merestorasi hutan seperti itu? Harapan saya kita harus semua sadar bahwa alam kita sudah mulai mengalami perubahan. Seperti hujan. Kalau di Bali kita kenal namanya sase kapat nih. Sase kapat, biasanya sase kapat itu panasnya luar biasa. Tapi faktanya hujan. Ini kita lihat hujannya lebat. Udah berapa hari kita merasakan hujan lebat. Nah, ini menandakan bahwa alam kita juga mengalami perubahan. Nah, perubahan itu yang harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai hutan ini rusak. Saat ini kan kita tahu ada beberapa, kalau kita masuk ke hutan, ada beberapa hutan yang kita perlu perbaiki. Misalnya ada hutan yang agak gundul gitu, kita harus tanaman kota. Makanya saya juga bergabung dengan PT, namanya PT Restorasi Alam Hutan. PT Restorasi Alam Hutan. Nah, PT itu punya visi dan misi, yaitu melestarikan hutan, mensejahterakan masyarakat. Nah, program kita akan melakukan restorasi hutan. Samping itu kita juga punya keinginan Bule ini menjadi tujuan wisata ke depannya. Desa wisata, tapi lebih tepatnya agrowisata, hutan wisata harusnya. Dengan agrowisata berarti kan berbasis pertanian gitu Pak ya, perkebunan. Betul. Kami juga sudah membentuk kelompok wanita tani Bule Lestari. Dan jadi, itu sudah lama dibentuk? Baru-baru dibentuk. Baru. Itu anggotanya sekitar 21 orang. Dan kebetulan memang saya lihat masyarakat di sini itu kerja keras. Ibu-ibunya tuh pekerja keras.
pagi begitu dia menyiapkan keluarganya sarapan, anak-anak sekolah, mereka pergi ke hutan cari rumput untuk ternaknya. Ada ternak sapi, ternak kambing. Luar biasa, saya lihat potensinya luar biasa, tapi perlu sentuhan kita lah, terutama teman-teman yang dari kota. Marilah kita bergabung memikirkan bagaimana hutan ini bisa menjadi lestari. Karena yang memberikan kehidupan kita kan bumi. Iya benar. Alam ini yang memberikan kita kehidupan. Oksigen itu adalah sumbernya dari sumber kehidupan. Pohon-pohon. Itu betul-betul harus kita jaga. Berbicara tentang PT RAH yang Bapak katakan tadi ya, restorasi alam hutan. Berarti sudah ada program-program restorasinya ya Pak? Nah, jadi program pertama yang rencananya akan dilakukan, pertama karena masyarakat di sini kan mengkonsumsi air hujan sehari-harinya. Air hujan? Air hujan. Nah, air hujan ditampung, itulah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, PT RAH ini merencanakan program pertama bagaimana air bersih yang ada di atas, di sekitar Pura Panca Penawa itu, ada sumber air di sana, itu akan dikelola, dialirkan ke lingkungan penduduk sini, supaya masyarakat ini betul-betul bisa menikmati air bersih. Berarti untuk selama ini seluruh masyarakat di sini mengkonsumsi air hujan. Air hujan. Mengkonsumsi air hujan. Iya betul. Nah kemudian setelah itu program berikutnya kita akan melakukan, PT RAH itu akan melakukan program penanaman pohon-pohon, istilahnya ada pohon kanopi, ada buah-buahan. Nah nanti mudah-mudahan itu akan menghasilkan. Itulah salah satu cara bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Disejahterakan dan membuat hijau sejuk. Ya, betul. PT RAH ini kalau boleh tahu didirikan pada tahun berapa nih Pak? PT RAH ini didirikan tahun 2022 awal. Baru banget ya Pak? Baru sekali. Nah kemudian PT RAH ini bekerja sama dengan masyarakat di sekitar sini. Tapi masyarakat sini diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola hutan dengan diterbitkan namanya SK Kulim dari Kementerian Hutan. Nah, PT RAH ini bekerja sama dengan masyarakat ini untuk mengelola, melestarikan hutan dan dengan harapan bahwa hutan itu memberikan satu dampak ekonomi juga. Artinya ketika mereka merawat tanaman, seperti di sini saya lihat ada tanaman pakcoy, mereka bisa panen dan akhirnya bisa menjual tanaman itu ya Pak? Betul. Sebetulnya kalau kita bicara market, seperti ini sayur-sayuran yang saya tanam, marketnya itu nggak susah karena pedagang yang datang ke sini. Pedagang yang datang ke sini dan mereka memberitahukan setiap hari ada perubahan harganya. Tapi pedagang itu menginformasikan, misalnya kayak kacang nih hari ini berapa 7.000, pedagang informasikan. Kalau saya mau ke kota, misalnya kita bawa hasil bumi ini ke kota, bisa juga. Tapi lebih praktis kalau pedagangnya langsung ambil nggak masalah karena harganya memang fair ya terbuka. Berarti tadi selain ada PT RAH dengan misi yang sangat luar biasa untuk merestorasi hutan dengan program filter air, sumber air ya supaya lebih bersih, kemudian untuk bercocok tanam, berkebun, ada juga tadi Bapak sebutkan kelompok wanita tani hutan ya Pak? Iya betul. Itu kapan didirikan? Nah, kenapa dibentuk kelompok wanita tani hutan? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa wanita di sini sangat potensial untuk mengelola pertanian dan peternakan. Nah, untuk mewujudkan harapan kelompok tani hutan, wanita tani hutan itu kan harus dibikin satu organisasi supaya kegiatannya lebih terorganisir gitu. Nah, selama ini kan mereka melakukan kegiatan pertanian, peternakan, tapi dilakukan betul-betul secara manual tradisional. Mengikuti cara kerja pendahulunya seperti itu. Nah harapan kita dengan dibentuknya kelompok wanita tani hutan di Desa Puli ini nanti akan lebih terorganisir, kemudian manajemennya akan lebih bagus, terus marketingnya lebih bagus karena di kelompok wanita tani hutan itu ada seksi-seksinya. Dengan tugas masing-masing. Nanti kan kita akan mengundang beberapa narasumber yang berkompeten di bidang pertanian, peternakan untuk memberikan pencerahan supaya kelompok wanita tani hutan itu kedepannya bisa lebih bagus. Itu harapan kami. Sangat luar biasa. Nah Sobat DM, jadi dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Ngurah Wirajana tadi, bahwasanya di Desa Pule ini adalah desa yang sangat hijau dan saya merasakan sendiri bahwa sangat asri sekali, penuh dengan pepohonan, kemudian tanaman-tanaman.
Dan dengan misi yang Pak Ngurah Wirajana sampaikan terkait dengan PT RAH, ya, PT Restorasi Alam Hutan, yang bekerja sama juga dengan kelompok wanita tani hutan untuk merancang program-program yang pastinya untuk melindungi hutan, menghijaukan lingkungan sekitar, dan pastinya hasil-hasil panen mereka bisa jual, dan untungnya adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Betul, Seperti itu ya Pak betul. ya. Wow, keren banget. Ya. Kemudian terkait dengan kelompok wanita tani hutan. Kelompok wanita tani hutan tadi ya Pak ya. Berarti sudah ada berapa anggota saat ini Pak? Anggotanya terdiri dari 21 orang. 21 orang. Semua ibu-ibu dan anak-anak remaja. Ada anak remajanya Ada juga? anak remaja. Sangat menarik sekali. Nah, karena saya lihat memang dari ibu-ibu, anak remaja memang luar biasa kerja keras, potensial sekali untuk mengelola pertanian dan peternakan di wilayah sini. Jadi meskipun tadi Bapak katakan ada yang usia remaja, meskipun remaja mereka tidak merasa malu ya Pak ya untuk menjaga lingkungan, untuk bertani misalnya. Nah, itu yang membuat saya terus terang salut Iya. dengan masyarakat di sini. Walaupun dia muda, ya masih sekolah, Iya. dia tetap aktivitas pertaniannya tetap jalan. Dan sekolah tetap jalan. Sekolah tetap jalan. Nah, itu yang kita dorong. Ya. Memang ada beberapa yang anak-anak remaja itu kadang-kadang dia agak malas sekolah gitu kan. Kita dorong bagaimana supaya semangatnya terus tumbuh, supaya mulai dia mau maju gitu, mau belajar, mau sekolah. Artinya dengan semangat mereka dari para ibu-ibu, kemudian remaja, itulah yang akhirnya membuat Bapak semakin semangat lagi ya Pak ya? Betul. Untuk mencintai desa ini dan mengembangkan lebih luas lagi Ya. kehidupan yang hijau di lingkungan Betul. desa Pule. Saya ingat waktu saya masih kecil kan, desa saya dari sini perjalanan kira-kira 15 menit. Zaman dulu orang tua saya mencari sumber dagangannya, katakanlah Ya. dia cari sayur-sayuran, buah-buahan di daerah sini. Desa Pule. Nah, terus kemudian dibawa ke pasar gitu. Nah, sekarang dengan akses jalan yang infrastruktur sudah bagus, Ya. masyarakat di sini kadang-kadang jadi pedagang langsung bawa ke kota. Nah, dengan pengalaman seperti itu, orang tua saya dulu ngambil komoditas di sini, sekarang saya ke sini bergabung dengan masyarakat di sini. Saya termasuk juga jadi hasil buah-buahan seperti alpukat, nangka. Kita koordinir masyarakat sini, terus kita bawa ke kota. Malahan sampai ke Jawa. Sampai ke Jawa. Dibawa ke Jawa. Oh, berarti pemasarannya sudah sangat Sudah melampaui desa ini ya Pak? Sudah sangat bagus. Jadi tadi kita sudah banyak sekali ya Pak berbincang sangat luar biasa terkait dengan program restorasi alam hutan, kemudian kegiatan dan niat yang sangat luar biasa daripada seluruh ibu-ibu dan anak remaja juga dalam kelompok wanita tani hutan. Jadi hal yang sangat menarik bagi saya, berapa sebenarnya jumlah masyarakat di sini dan sebenarnya apa yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari Pak? Apakah memang hanya bertani saja atau bagaimana? Baik, jumlah kakak Ya. masyarakat di Dusun Pule ini 88 kakak. 88. Hampir seluruhnya, mungkin 99% itu beternak dan bertani. Saya lihat aktivitas mereka dari sejak pagi, biasanya pagi mulai pukul 6, mereka sudah ke hutan, pakai sepeda motor, nyabit rumput di sana. Karena di masing-masing keluarga, dia ternak sapi minimal 10 ekor. Minimal itu. 10 ekor. 10 ekor, satu keluarga. Satu keluarga. Kemudian di samping sapi, ternak sapi, mereka juga ternak kambing. Ternak kambing. Kambing itu ada yang 15, ada yang 20. Jadi ada ternak sapi, ada ternak kambing juga. Nah, makanya aktivitas mereka sejak pagi. Setelah aktivitas artinya menyiapkan kebutuhan anak-anak sekolah, mereka ke hutan. Nanti Mbak bisa menyaksikan bagaimana aktivitas mereka mencari rumput. Mereka cari rumput pakai sepeda motor, rumputnya di sini. Terus dia kan berdua kadang-kadang. Di depan duduk sini. Terus kadang-kadang anaknya ikut di sini nih. Sambil ngajakan maksudnya. Sambil ngajak anak. Saya membayangkan saya sendiri disuruh seperti itu mesti belajar 2 atau 3 tahun. Saya coba pernah ke atas, lihat situasi alam di atas. Turunnya dari Pura Pancu Penawa, saya turun, jatuh saya. Karena saya belum familiar dengan alam sini. Gitu, Pak, ya. Ternyata ibu-ibu di sini luar biasa. Dengan rumput yang segitu berat, lebar segini, bawa mungkin biasanya adiknya atau alat-alatnya mungkin ya. anaknya di sini
tidak apa-apa. Wih, luar biasa. Betul-betul saya lihat luar biasa. Berarti dari sini menuju ke atas ketemu pura apa tadi? Panca Pengalu. Itu jalannya nanjak terus, Pak? Banyak sekali orang dengan ketinggian hampir 1.300 meter dari laut. Kalau di sini sekitar 1.000. Masih 300 meter naik lagi. Biasa tuh. Nah kebetulan sekarang ini kan jalan, kalau hujan terus, jalannya agak rusak. Kalau jalannya bagus, mobil bisa ke sana. Bisa ke atas. Berarti dapat dikatakan bahwasanya mata pencaharian masyarakat di Desa Pule ini tidak jauh-jauh dari lingkungan hidup dan hutan. Seperti itu ya Pak ya, ada yang beternak sapi, tadi beternak sapi, beternak kambing, berkebun, bertani. Ya memang kehidupan masyarakat ini kan menyatu dengan alam. Ya. Artinya dia setiap hari aktivitasnya ke hutan. Ke hutan. Karena disitulah sumber kehidupannya. Ya. Tapi mereka menjaga hutan. Yang dicari kan hanya rumputnya. Tapi mereka tahu persis bahwa pohon itu tidak boleh tebang. Nah, kalau zaman dulu mungkin beda. Sekarang sudah ada pemahaman lah masyarakat di sini bahwa hutan itu betul-betul harus dijaga. Karena hutan adalah paru-paru dunia dan kehidupan. Dan sumber kehidupan. Benar. Nah, jadi Sobat DM, tadi saya juga sudah berkeliling di sekitar Desa Pule dan ketemu sama anak-anak, bagaimana melihat mereka sangat berinteraksi yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini menjadi hal yang menarik dan sumber inspirasi bagi Sobat DM, buat khususnya Sobat DM yang tinggal di lingkungan perkotaan dengan hiruk pikuknya ya Pak ya. Karena seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya harapan Bapak ke depannya adalah untuk menciptakan Desa Pule ini sebagai sumber agrowisata, desa agrowisata. Ya. Harapan saya, kan memang PT RAH itu merencanakan ke depannya akan membuat semacam hutan wisata. Iya, hutan wisata. Hutan wisata. Karena saya sendiri merasakan bagaimana hiruk pikuk tinggal di kota. Nah, kalau kita selama, katakan kita bekerja dari Senin sampai hari Jumat. Atau sampai Sabtu, bagaimana peningnya ini pikiran. Iya. Nah, sekali waktu masuklah ke hutan. Healing lah gitu. Healinglah ke hutan. Bagaimana suasana hutan. Iya, kita akan merasakan suasana yang berbeda dan pikiran sangat fresh sekali. Itu yang sering saya lakukan di Jakarta. Kalau di Jakarta weekend biasanya orang-orang kota itu pasti nyari tempat yang kayak ini hutan, situasi alam gitu ya, situasi. Itu akan kita merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan kejenuhan kita bekerja, hari Sabtu kita pergi healing atau bisa makan camping di sini ya. Nah, luar biasa. Pasti akan exciting. Marilah teman-teman kota coba rasakan sekali-sekali. Iya. Nah, Pak, untuk jarak tempuh, misalnya kita dari Kota Denpasar nih menuju Desa Pule, Kecamatan Rendang Karangasem ini berapa lama kira-kira, Pak? Waktu tempuh dan jaraknya? Jaraknya sekitar 60-70 km. Jarak tempuhnya hampir 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau kita lihat di sini kan sepertinya daerah terpencil gitu. Iya. Jauh dari mana-mana. Padahal kalau kita mau ke Pendelokan, dari sini kurang lebih 20 menit. Dekat Hanya 20 menit. Hanya 20 menit. Dan jalannya hot mix ya. Dari sini ke sana sebentar udah ketemu jalan hot mix. Terus kalau kita mau ke Pura Besakih dari sini hanya 10 menit. Nggak jauh. Terus kemudian di sebelah sini kalau kita mau ke Tianyar, Tulamen lah. Tulamen kan terkenal di situ banyak villa. Ya. Itu perlu waktu sekitar 40 menit sampai. Terus kalau mau ke Singaraja pun dari sini bisa. Langsung ke Singaraja. Luar biasa lah pokoknya. Berarti letaknya ini sangat strategis ya Pak Sangat ya? strategis. Jadi istilahnya kalau misalnya kita healing ke sini, beragrowisata, dan setelah itu pengen sembahyang, kemudian juga mampir ke Singaraja sangat dekat juga ya Pak ya? Nah, di sebelah sini ada Pura Tapsai namanya. Di situ pura yang boleh dikatakan cukup angker ya, angker. Banyak pejabat yang datang ke sana. Cukup angker. Nah, banyak pejabat datang ke sana karena di samping puranya itu strategis, tempatnya sangat eksotik lah kalau saya lihat. Di lereng gunung Bukit Tapis nih, itu indah sekali. Di situ juga airnya bagus nih, air bersih. Bapak pernah pergi ke sana? Beberapa kali saya sembahyang sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah memberikan kesempatan nih untuk berbincang-bincang asik dan menarik terkait dengan lingkungan hidup, kemudian bagaimana indahnya Desa Pule, dan semoga harapan Bapak bersama tim ya dari PT RAH maupun kelompok wanita tani hutan bisa mewujudkan Desa Pule ini sebagai agrowisata. Nah, sebelum kita akhiri, tentunya ada closing statement nih kan dari Bapak ya, pesan-pesan untuk Sobat DM. Sobat DM, mari kita
lestarikan hutan, dimanapun hutan itu, karena Indonesia merupakan paru-paru dunia. Dan saya sendiri udah merasakan tinggal di kota besar seperti Jakarta, tapi kembali ke hutan rasanya luar biasa dan exciting, betul-betul exciting. Terima kasih. Wah, keren banget ya Sobat DM. Rasanya mantap ya Pak ya, sangat exciting. Ya Sobat DM, seperti apa yang telah kita bincangkan bersama dengan Pak Ngurah Wirajana ya, sebagai salah satu aktivis yang sangat peduli sekali dengan hutan, lingkungan, dan sampai hal itu menjadi sebuah mimpi besarnya, doa besarnya, dan akhirnya terwujud di tahun ini 2022 bersama timnya membentuk PT Restorasi Alam Hutan yang biasa dikenal dengan PT RAH, dan juga membimbing masyarakat dalam artian di sini ibu-ibu, kemudian kelompok remaja untuk membentuk kelompok wanita tani hutan. Dan akhirnya PT RAH dan kelompok wanita tani hutan ini bekerja sama untuk melakukan program-program yang menarik untuk menjaga hutan pastinya. Baik Sobat DM, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Ngurah Wirajana. Tetap saksikan dan pantengin terus channel kita di YouTube Dapat Media. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Dapat Media, akun Instagramnya, Facebook, TikTok, dan LinkedIn. Sampai jumpa di edisi Open The Secret lainnya bersama narasumber yang sama hebatnya, sama luar biasanya, dan inspiratifnya dengan Bapak Ngurah Wirajana. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.